Jadi mari kita jaga badannya Ibu sekalian, dan ini mudah-mudahan bisa paling tidak menyehatkan bangsa ini ya. Yang Indonesia saat ini kita sudah tahu angka diabetes, angka stroke, angka darah tinggi, angka ropos tulang, osteoporosis meningkat drastis semua. Ya, saya tuh agak was-was sebenarnya melihat bertaburannya kedai-kedai kopi di mana-mana, was-was. Kan gula kan, anak-anak SMP, SMA sudah mulai kenal gula pasir. Ya, hati-hati loh sekalian. Ya, itu nanti akan meledak pada waktunya. Masalahnya bukan cuma penyakit doang, gen bermasalah loh ya. Maka kita jangan heboh-hebohan dengan makanan-makanan orang-orang barat. Allah menciptakan Indonesia dengan berbagai macam rempah, rimpang, segala macam. Makan aja itu. Kita tuh cocoknya makan karedok, gado-gado, pecel, nggak cocok makan pizza. Ya, fattabi'uni kata Rasulullah. Ikutin aku. Selesai. Lagi waktunya makan, makan. Lagi waktu tidur, tidur. Ya. Dan latihan. Jadi mulai sekarang latihan. Ya, misalkan ada nanti mungkin datang contoh latihannya. Mau latihan? Lemas banget gitu ya. Mau latihan? Nanti ketika teman-teman semua datang ke kondangan, kan besok ada hari Ahad tuh. Banyak makanan kan? Woi, banyak makanan. Coba latih nafsunya. Latih. Ya, latih. Maksudnya gimana? Kita awal nafsu kita tuh pengen nyoba ini, nyoba itu, itu yang banyak, semua pengen dimakan. Nanti kalau otak sehat udah jalan, dia pengen makan yang sehat-sehat aja, cuman masih banyak juga. Nah, yang paling bagus adalah makan yang sehat, tapi nggak usah banyak, secukupnya aja. Minum air putih. Ya, kadang-kadang di resep itu ada soda juga kan, ada sirup gitu kan. Ya, ambil air putih, misalkan cari tempat duduk, makan buah, terus makan daging sedikit, sudah pulang. Assalamualaikum. Tidak tertarik lagi sama yang lain-lainnya. Kalau Anda sudah bisa menanggulangi itu, maka Anda akan rindu banget dengan Ramadan. Serius. Kenapa para sahabat itu ketika Ramadan datang, mereka senangnya minta ampun karena udah nggak ada cerita lagi dengan nafsu gitu loh. Sibuk dengan ibadah. Hari-hari yang lain kita bisa kendalikan itu, kan? Maka Allah kasih kepada kita dengan petunjuk Nabi SAW. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa tengah bulan, ada berbekam. Itu cara mengendalikan hawa nafsu. Ya, ini kita belum cerita bekam, dahsyatnya bekam tuh kayak apa, Masya Allah. Kalau bahasa saya itu, dia seperti imunisasi, kutanius imunisasi di dalam atau via kulit. Tuh bekam tuh kayak begitu, dahsyatnya bekam. Apalagi ada hadisnya kan, ya berbekam pada tengah bulan. Setelah puasa dulu dibersihkan, 13-nya disuruh puasa, 14 suruh puasa, 15 suruh puasa, rehat sebentar 1 hari, 17-nya disuruh berbekam atau 19 suruh bersatu. Maka kurang lengkap apa kita? Masalah kita zaman sekarang umat Islamnya gara-gara apa? Tadi kita tidak paham, cenderung jahil kalau saya bilang. Tidak semua yang halal itu sehat loh. Ya, betul saya katakan tadi ini itu nggak halal tadi betul. Ya, betul halal tapi belum tentu sehat. Ya kan? Maka jaga badannya. Ya. Gimana kita mau katakanlah nanti suatu hari kelak misalkan ada perintah jihad, gimana mau cerita jihad bangun malam dia nggak bisa? Akan mempengaruhi perilaku. Gitu loh. Karena dalam Islam kunci 3 kan, dia harus halal, dia harus toyib, dia tidak boleh berlebihan. Itu kata kuncinya. Kalau mau badannya sehat, pastikan itu kedua, naik level lagi. Tadi saya katakan, misalkan boleh nggak makan tadi lontong tadi itu tiap hari? Jangan tiap hari lah. Sekali-sekali silakan. Bangun kebiasaan sehat lebih banyak di badan kita. Baru aman badannya. Sekali-sekali boleh makan. Boleh nggak makan gorengan? Boleh. Siapa yang larang? Apa Haji Akbar makan gorengan? Enggak. Silakan aja makan. Ini 6 bulan sekali, setahun sekali. Ya kan? Lebihnya makan apa? Ya lebihnya ada makan singkong rebus, kan gitu kan? Simple,
tapi itu bermakna untuk jangka panjang, teman-teman sekalian. Gitu. Ya. Jadi itu dia halal, kemudian toyib. Yang ketiga, jangan berlebihan. Ya, madu sehat. Kan tadi kan ada madu apa tadi? Adalah, masya Allah. Sehat, tapi kalau sehari minum seliter, jebol juga ginjal, ya kan? Kurma sehat, tapi makan kurma berlebihan juga bisa diabetes. Tidak boleh berlebihan, meskipun sehat. Ya, meskipun sehat, jangan berlebihan. Dan kita punya kok indikator atau skalanya kita. Kita paham, Allah sudah membenamkan, bahasa saya itu tanda kutip, aplikasi kapan berhenti itu ke iman kita gitu loh. Allah udah kasih, dan itu diberikan petunjuk oleh Nabi kita SAW. Nabi bilang apa? Kalau makan sepertiga makan, sepertiga minum, sudah kan nggak boleh kenyang. Dikondisikan untuk kita sebelum kenyang stop. Itu hanya bisa kita dapatkan kalau apa? Kalau kita menjadikan iman kita jauh lebih berharga dari apapun. Sebab lemahnya iman seseorang salah satunya adalah karena terlalu banyak makan. Efeknya panjang tuh Pak Bu, percaya kata saya. Lagi makan berlebihan, ya akhirnya malah perut penuh gitu kan, pikiran penuh, susah kita nangis untuk Allah, serius. Susah kita baca Quran itu khusyuk dengan kondisi perut penuh, nggak bisa, apa bisa? Makanya kalau saya lihat gitu kan, emang zaman dulu itu, zaman para zaman Rasul dan para sahabat, saya yakin juga banyak makanan, berlimpah juga makanan sebenarnya, tapi ya nggak kayak kita zaman sekarang kan. Sehingga salah satu banyak atau penyebab terbesarnya penyakit degeneratif itu kan stroke, darah tinggi, kencing manis, asam urat, penyakit jantung. Coba, maaf, jujur aja deh, tanya sama orang-orang kayak begituan, kira-kira mereka sering puasa nggak? Mungkin kemungkinan besar tidak. Nggak mungkin, sebab kalau dia puasa pasti tubuhnya akan bagus. Ya, yang pertama tuh tanya, yang kedua tanya lagi sama dia rutin hidup sehat nggak? Kemungkinan besar nggak. Ketahuan kok, root cause-nya itu ketahuan gitu loh. Yang dimakan apa? Ya begitu-begitu aja tiap hari, nggak ada perubahan. Mau sampai kapan kayak begitu? Hidup sehat itu kalau bahasa saya kayak orang bangun tahajud. Maksudnya gimana? Orang yang bangun tahajud itu kalau nggak dipaksain sampai mati juga nggak bakal tahajud. Betul? Dan semua perang-perang dalam Islam itu sekalian itu pasti dimenangkan. Syaratnya apa? Harus bangun malam. Harus bangun malam. Satu yang bermaksiat kalah semua. Jadi kalau sekarang kita lihat kenapa di Uighur sekarang itu kan luar biasa fitnahnya buat umat Islam sekalian. Ya, mungkin kita punya kontribusi loh dari dosa-dosanya kita, sehingga Allah tidak menurunkan pertolongannya. Mungkin, gitu loh. Maka sekarang kalau umat ini mau bangkit dan menjadi contoh buat yang lain, kalau Islam sudah menjadi apa tuh namanya? Islam itu kan rahmatan lil alamin menurut saya. Ya, kita bisa mulai dari kita. Sekarang kalau kita bicara tentang suatu negara, gimana katakanlah kekhalifahan zaman Abu Bakar itu bisa bagus? Ya iyalah, rakyatnya Umar, rakyatnya Utsman, rakyatnya Ali, orang soleh semua, gitu loh. Jadi kalau kita bicara sekarang Indonesia, cara misalkan kalau negara ini mau bagus ya, rakyatnya benerin, imannya, akidahnya dibenerin, sehingga nanti pemimpinnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar meninggal ganti sama Umar. Umar rakyatnya siapa? Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Masya Allah. Gitu lah. Dan itu kita lihat dari perjalanan hidup mereka ya, hal-hal kayak begitu, makanan itu bukan sesuatu yang penting banget sebenarnya. Ya, saya katakan tadi, nanti kalau sudah sampai pada fase yang ketiga, ya kalau bahasa saya, satu piring yang isinya misalkan ya tadi misalkan ubi-ubi yang sehat tadi tuh misalkan, atau nasi yang sehat tadi misalkan gitu kan, satu piring tuh dibandingkan dengan satu piring yang lain yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, kasih sayang, pemaaf, jauh lebih kita butuhkan piring yang isinya sabar dan benar-benar. Paham maksudnya? Karena yang kita butuhkan sekarang sebenarnya ya lebih dominan nutrisi ke hatinya, bukan ke fisik. Fisik itu udah berlebihan makan, betul?
Jadi mari kita jaga badannya Ibu sekalian, dan ini mudah-mudahan bisa paling tidak menyehatkan bangsa ini ya. Yang Indonesia saat ini kita sudah tahu angka diabetes, angka stroke, angka darah tinggi, angka ropos tulang, osteoporosis meningkat drastis semua. Ya, saya tuh agak was-was sebenarnya melihat bertaburannya kedai-kedai kopi di mana-mana, was-was. Kan gula kan, anak-anak SMP, SMA sudah mulai kenal gula pasir. Ya, hati-hati Ibu sekalian. Ya, itu nanti akan meledak pada waktunya. Masalahnya bukan cuma penyakit doang, gen bermasalah loh ya. Maka kita jangan heboh-hebohan dengan makanan-makanan orang-orang barat. Allah menciptakan Indonesia dengan berbagai macam rempah, rimpang, segala macam. Makan aja itu. Kita tuh cocoknya makan karedok, gado-gado, pecel, nggak cocok makan pizza. Pizza itu makanan mereka gitu loh. Begitu tanda-tanda kebesaran Allah kayak begitu kan. Coba sekarang 350 tahun dijajah Belanda, diambil apanya? Rempah loh. Sekarang kalau kita bahas misalkan tadi kayak nasi goreng, ada rempahnya nggak? Hampir-hampir nggak ada. Ada sedikit. Gorengan tadi ada sedikit rempahnya, cuma banyakkan penyedapnya, banyakkan minyaknya. Jadi makanan yang dimakan anak-anak negeri sekarang udah nggak ada sehatnya lagi kebanyakan. Gitu loh. Maka saya pesan kepada Anda, siapa tahu kan ajal saya nggak lama. Ya. Jadilah duta-duta kesehatan Islam. Jadi kalau Anda sudah sedikit banyak dapat gambaran di sini nanti, ya sampaikan ke keluarga. Ya, sampaikan ke keluarga, sampaikan ke teman-teman kita, supaya siapa tahu gara-gara mungkin Anda tunjukin minum serai, minum jahe, minum apa, tiba-tiba autoimunnya sembuh dengan kuasa Allah. Ya kan? Jadi kalau bahasa saya tuh, kalau masuk surga jangan sendirian, ajak orang. Gitu kan. Dan saya ya cuma sendirian di sini gitu. Maksudnya harus memenuhi jadwal-jadwal begitu banyak itu, maka saya butuh Bapak Ibu, teman-teman di sini untuk bantu agama ini dengan mewujudkan generasi-generasi Islam yang sehat. Ya, insya Allah Islam sudah sangat sempurna, tinggal kita ikutin aja. Ya, gampang, asal mau aja. Ya. Dan ingat, kalau ini kita niatkan karena Allah dan menjadi bagian kita untuk memenuhi hajat kaum muslimin, maka pahalanya besarnya luar biasa. Ya, contoh gini lah, Anda yang mungkin di sini belum kepikiran untuk bikin produk-produk sehat gitu kan, bikin. Ya, bahkan Nabi bilang apa? Kalau saya tanya teman-teman, maukah Anda dikasih kesempatan untuk iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Mau banget. Kan, hadisnya gitu kan. Tapi Nabi bilang apa? Nabi bilang begini, membantu hajat saudaraku kaum muslimin, kata Rasulullah, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjid ini, masjidku, kata Nabi. Maksudnya apa? Kalau seandainya nih, misalkan teman-teman di sini berpikir, oke, bikinlah produk-produk yang sehat, misalkan kan. Kemudian itu ternyata menyehatkan orang, dan Anda niatkan juga untuk memenuhi hajat kaum muslimin, mendapatkan produk yang sehat, maka itu tiap harinya kita seperti iktikaf gitu loh. Ilustrasi gitu lah. Ya. Jadi yang sudah mulai bisnis kuliner, coba diperbaiki bisnis kulinernya. Jangan cuma bikin makanan yang enak doang, tapi sehat juga gitu lah. Halal udah wajib. Ambil perannya Ibu sekalian. Kalau kita sendirian nggak bakal bisa. Ya. Saya sendiri nggak bakal bisa. Saya butuh peran Anda juga. Masjid-masjid ini kayak gini harus menjadi pusat penyataan umat. Ramadan udah tidak lagi makan nasihat gitu loh. Komitmen masjidnya kayak begitu. Nggak ada sirup, nggak ada minyak, nggak sehat. Kita udah ngerti nggak sehat, udah jangan kasih lagi gitu loh. Biasakan umat ketika mereka berbuka tuh dengan makanan sehat. Nanti lama-lama kan biasa jadi akhirnya yang dijual di luar pun sehat. Karena ada demand kan, ada supply gitu loh. Hukum pasarnya kan jalan. Kayak begini nih misalkan, ya dari panitia misalkan nanti ke depannya gitu kan ada kajian lagi, insya Allah di luar-luar tuh banyak yang jual makanan sehat, nggak ada gula pasir, nggak ada minyaknya segala macam. Peluang kan gitu loh. Kita memenuhi hajat kaum muslimin dengan itu semua, insya Allah. Ibu-ibu juga sama tuh, ya. Anak-anak juga diajarkan. Minum nggak dari jusnya? Enak nggak? Berarti nggak suka buah. Diubah aja sedikit gitu kan. Kalau nggak suka buah, kalau nggak suka makan buah, dibikin jus kan bisa. Kasih manis sedikit dan rasa itu menjadi segalanya.
Ya, maka kalau bikin sesuatu produk sehat segala macam, utamakan juga rasa tuh jadi kolesterol. Kalau saya ya minum jamu kalau nggak enak, tahu saya ngapain juga. Banyak yang saya contoh misalkan banyak yang enak maksudnya gitu kan. Kalau misalkan pare, dokter makan pare nggak? Pare kan saya buat ini, iya tapi pahit, ngapain juga? Dengan cari yang lain aja, gitu loh. Yang sehat, tapi juga tetap enak. Jadi kalau misalkan nggak ada sayur, nggak ada suka buah, bisa pakai. Kalau misalkan nggak suka sayur, pakai buah. Itu sebalikannya. Contoh misalkan vitamin K. Vitamin K itu di beberapa jenis kacang-kacangan juga ada tuh. Kalau nggak ada di kiwi juga ada. Vitamin A di wortel, di tomat juga ada. Serat misalkan di labu-labu gitu kan juga ada, di mangga juga ada serat. Antioksidan warna ungu, pada kol warna ungu tuh sekarang banyak tuh. Kan di anggur juga ada. Allah menciptakan itu semua. Jadi kalau nggak suka sayur makan buah, kalau nggak mau makan buah makan. Tapi kalau saya boleh katakan makannya semua. Ya, kalau udah biasa hidup sehat, maka insya Allah kita udah terbiasa dan tidak mau lagi makan yang aneh.